Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bagus Sunarno. Standarisasi jaringan komputer. Apa sih yang dimaksud standarisasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standarisasi sendiri adalah penyesuaian bentuk atau ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman standar yang ditetapkan. Menurut saya sendiri, standarisasi juga bisa diartikan sebagai kesepakatan tentang spesifikasi teknik terhadap penetapan suatu desain untuk kerja atau layanan dari suatu produk. Lalu, apakah jaringan juga terstandarisasi? Ya, jaringan komputer sendiri terstandarisasi oleh beberapa protokol. Dan salah satunya adalah TCP/IP dan layer model OSI. TCP/IP model dan OSI model adalah salah satu model protokol yang melakukan standarisasi jaringan komputer yang banyak digunakan hampir di seluruh dunia. Model TCP/IP memiliki beberapa perbedaan dengan model OSI layer. Salah satunya yang paling dapat dilihat adalah perbedaan jumlah layer. OSI model terbagi menjadi 7 layer, yang dimana setiap layer mempunyai fungsi dan pekerjaannya masing-masing. 7 layer ini memiliki nama-nama yang menjadi penanda terhadap fungsinya. Salah satu application layer, yang dimana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi. Layer 7, application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Layer 6, Presentation Layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini, data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer 5, Session Layer. Session Layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layar ini ada protokol yang bernama Name Recognition, NVS, dan SMB. Layer 4, Transport Layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data, sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layer 3, Network Layer. Network Layer akan membuat header untuk paket-paket yang terisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer. Layer 2, Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control
link control, dan lapisan media access control. Layer 1. Physical layer. Physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. TCP/IP. TCP/IP terbagi menjadi 4 layer. Sama halnya dengan OSI model, TCP/IP juga mempunyai fungsi dan pekerjaan masing-masing di setiap layernya. 1. Application layer. Lapisan paling dasar dari TCP/IP yaitu layer ini yang berinteraksi langsung dengan penggunanya. Pada tahap ini, aplikasi yang dijalankan akan mengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika membuka web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda ingin mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Transport layer. Selanjutnya ada lapisan transport layer yang berfungsi untuk menjembatani transportasi, memindahkan data antar komputer. Layar ini menggunakan 2 protokol, yaitu UDP dan TCP. Pada protokol TCP, pengiriman data akan terasa lambat, namun data yang dikirimkan akan terjamin aman. Yang berbeda dengan protokol UDP, di mana UDP akan melakukan pengiriman dengan cepat, namun tidak akan menjamin data akan sampai di tujuan dengan aman. Lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada lapisan network terjadi pemecahan data agar sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, paket akan dibungkus. Setelah itu, paket dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paketnya. Lapisan network interface. Pada lapisan terakhir, protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik, ataupun secara nirkabel. Apakah cuma 2 protokol itu? Tidak hanya itu, ada beberapa protokol lain yang menstandarisasi jaringan komputer. Di antaranya User Datagram Protocol atau UDP, Domain Name System atau DNS, HTTPS, SSH atau Secure Shell, dan Telnet atau Telecommunication Network. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.